Halo semuanya, kali ini kita akan bahas yang namanya proxy pattern. Apa sih proxy pattern? Jadi seperti namanya, proxy ini seperti kayak menambahkan sebuah layer, ya. Sebuah layer tambahan, di mana di situ kita bisa melakukan pre-processing atau bahkan post-processing. Jadi gunanya sebagai substitute atau pengganti ya, dari objek yang seharusnya. Gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk bisa mengatur kontrolnya atau aksesnya. Jadi kita bisa tuh nanti menambahkan proses sebelum dan sesudah akses yang sebenarnya. Ini adalah desain pattern yang sifatnya struktural atau mengganti struktur. Oke, problemnya nih seperti apa? Misalkan kita punya Twitter API. Twitter API, lalu kita pengen akses. Nah, di sini biasanya kan kita bisa membuat REST API client dan memanggil Twitter API tersebut secara langsung. Tapi biasanya kalau kita akan akses ke API third party terutama, itu biasanya ada authentication. Nah, problemnya adalah kalau kita akses langsung, kita akan melakukan autentifikasi berkali-kali. Akibatnya apa? Akibatnya kodenya jadi redundan dan jadi ribet kan? Nah, di sini itu bakal eh, membuat kodenya menjadi tidak efisien. Karenanya kita menggunakan yang namanya proxy. Jadi di sini kita membuat proxy. Proxy itu akan menjembatani akses dari klien ke Twitter API. Jadi di sini ya kita membuat sebuah kelas yang strukturnya mirip dengan Twitter API. Cuman perbedaannya di situ kita bisa menambahkan pre-proses atau post-proses. Strukturnya seperti apa? Ya, strukturnya kurang lebih jadi seperti ini. Jadi ada service interface itu berisi operasi apa saja yang bisa diakses. Dan itu nanti akan diturunkan oleh service dan proxy-nya. Jadi nanti klien tidak sadar apakah yang diakses adalah service yang sebenarnya atau proxy yang membungkus service tersebut. Proxy-nya sendiri nanti akan punya atribut si service itu. Jadi dia akan bisa akses ke service-nya dan metode-metodenya kurang lebih akan mirip dengan yang ada di service. Perbedaannya adalah di sini sebelum dia panggil metode yang ada di service, dia bisa menambahkan pre-proses dan post-proses. Dan hal ini termasuk juga untuk cek akses. Kapan kepakainya? Ya. Pertama, kepake ketika kita butuh lazy initialization. Jadi kita butuh API misalkan, tapi ternyata dia sangat menggunakan memori. Nah, ketimbang kita bikin di awal, ya udah kita tunggu aja begitu nanti dibutuhkan baru dibuat. Dengan kita mengadakan proxy pattern gitu ya, maka kelas proxy-nya bisa ada, tapi nanti objek service-nya itu bisa dibuat kemudian gitu. Berikutnya, local execution of the remote service. Jadi di sini proxy itu kan melemparkan request dari klien ya, dan dia akan menghandle detailnya, detail dari bagaimana bekerjanya itu request. Jadi tentu saja kelebihannya si klien nggak perlu tahu nih, ternyata ada pre-proses dan post-proses. Dan bisa juga memungkinkan untuk catching result. Jadi hasil yang sama yang berkali-kali dibutuhkan mungkin bisa disimpan di proxy pattern ketimbang dihitung berkali-kali. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya tentu saja bisa mengontrol servisnya tanpa klien tahu. Karena klien tahunya cara pakainya sama dengan servis yang ada. Terus berikutnya lagi kita bisa manage life cycle-nya dari servis itu secara independen. Jadi tadi ya, kita bisa pakai buat objeknya kapanpun, dan kita juga bisa bunuh objeknya kalau memang diperlukan. Ketiga, proxy bekerja bahkan ketika servisnya tidak ada. Tadi, lazy initialization. Ya. Dan yang terakhir adalah open close principle. Jadi kita bisa menambahkan proxy baru tanpa mengubah kode di service ataupun kliennya. Kelemahannya tentu saja complicated ya, akan membuat kode semakin kompleks. Terus berikutnya lagi, responsnya mungkin jadi sedikit lebih terdelay.
karena dia tidak langsung diberikan, tapi dia proses dulu di proxy. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.